Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu keluargaku, hari ini firman Tuhan saya beri judul Tuhan menyembunyikan diri. Saudara-saudara sekalian, ada satu fakta yang bertentangan yang saya perhatikan di dalam Alkitab, dan pertentangan ini terjadi bukan karena Allah tidak konsisten dengan firman-Nya, tetapi karena perbuatan dan sikap kita yang membuat firman Allah bertentangan. Kenapa saya mengatakan demikian? Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bahkan Alkitab juga berkata, di mana 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Tetapi di ayat yang baru saja saya baca, Yesaya pasal 59, bahwa Tuhan juga bisa menyembunyikan diri terhadap kita. Nah, pertanyaannya adalah, bukan Allah tidak konsisten. Allah senang ditemui oleh umatnya. Allah senang bertemu dengan anak-anaknya. Bahkan Allah senang bergaul karib dengan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi di ayat 59, di pasal 59 kitab Yesaya, ada sebuah fakta yang bertentangan. Ternyata Allah tidak suka, Allah malah menyembunyikan dirinya kepada kita. Kenapa saudara? Karena di ayat 1 dan 2 di pasal 59 dikatakan, karena ada kejahatan dan ada dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu, seringkali kita berdoa kepada Allah, seringkali kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati anak-anakku, dan seterusnya. Tetapi kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita, Tuhan menyembunyikan dirinya daripada kita. Saya mau bilang pagi ini Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita puji adalah Allah yang suka bergaul karib dengan anak-anaknya. Dia tidak akan pernah jauh dari kita. Tetapi ketika engkau hidup di dalam dosa, engkau hidup di dalam kejahatan, saat itulah Allah memalingkan dirinya dari kita. Allah menyembunyikan dirinya dari kita. Bapak Ibu, mari pagi ini saya mau membawa sebuah pemahaman kepada saudara. Berbaliklah dari segala dosa dan kejahatanmu. Berbaliklah dari kubangan-kubangan dosa yang membuat kita nyaman melakukan hal itu. Mari keluarlah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa melihat bagaimana Allah mendengar seruan kita dan Allah memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, upah dosa adalah maut. Upah daripada kejahatan adalah maut. Ya, kita mungkin tidak langsung mati secara fisik, tetapi ketika kita melakukan dosa dan kejahatan, Allah memalingkan dirinya, Allah menyembunyikan dirinya, dan upah dosa adalah maut. Rohanimu menjadi mati. Bahkan mungkin cita-citamu menjadi mati. Bahkan hidupmu tidak lagi produktivitas, hidupmu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Pagi ini saya tegas katakan saudara, tinggalkan dosa, tinggalkan perbuatan jahat, tinggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dan mari berbalik kepada Allah. Biarkan hidup kita bergaul karib dengan Tuhan. Biarkan hidup kita bersekutu dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Selamat pagi keluargaku. Selamat menikmati berkat Allah. Selamat bersekutu dengan Allah dengan mengatakan tidak kepada dosa dan kejahatan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.